Ya, shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Kris. Nah, di YouTube channel Pak Kris. Hari ini kita akan belajar tentang aku bisa mengasihi orang lain. Oke? Kita akan belajar tentang bagaimana mengasihi orang lain dan mengapa harus mengasihi orang lain. Tapi terlebih dahulu, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang kasih. Oke ya. Kita akan belajar tentang kasih terlebih dahulu. Siapa yang tahu tentang kasih? Nah, Pak Kris yakin kamu mungkin beberapa sudah ada yang tahu tentang apa itu kasih. Dan kamu juga tahu cara mengasihi orang lain. Tapi kita akan belajar tentang kasih yang benar. Oke, kita mulai ya. Ya, kasih. Kasih adalah sebuah sikap menyayangi, menghargai, mencintai terhadap orang lain sehingga menimbulkan rasa mengasihi. Jadi, kasih itu adalah sikap atau sikap untuk menyayangi, mengasihi dan mencintai ke orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa ke orang tua, ke teman, ke guru, saudara, adik, kakak, dan semuanya. Kamu bisa menyayangi, menghargai, mencintai mereka. Itu artinya apa? Kamu sudah mengasihi mereka. Bukan berarti cie pacaran. Bukan. Bukan. Tapi kamu mengasihi, menyayangi, dan mencintai mereka karena mereka sudah mengasihi kamu terlebih dahulu. Jadi bukan pacaran loh ya, bukan. Apa itu? Tidak baik. Nanti kalau sudah waktunya. Tapi mengasihi atau kasih itu adalah sikap menyayangi, menghargai, dan mencintai ke orang-orang yang sudah mengasihi kamu terlebih dahulu. Oke, yang berikutnya, kasih merupakan ajaran utama orang Kristen. Kok bisa Pak Kris? Buktinya apa? Tuhan Yesus sendiri pernah bilang, kasihilah sesamamu manusia. Ada juga Tuhan pernah bilang, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, artinya apa? Orang Kristen itu diajari untuk mengasihi, bukan bermusuhan atau bukan memusuhi, bukan. Tapi diajari untuk apa? Mengasihi, mengasihi orang lain, mengasihi orang tua, saudara, kakak, adik, kakek, nenek, tetangga, dan semua orang. Bahkan musuhmu sendiri. Ayo, siapa yang di sini punya musuh? Ayo, jujur. Pasti kan, wah aku gak seneng mbak arek iku, bos aku mau koncoan mbak DE. Nah, itu bukan tindakan mengasihi, itu namanya memusuhi. Nggak boleh kayak gitu. Tuhan lo ngomong sendiri, harus mengasihi semua orang termasuk musuhmu sendiri. Ayo, kalau kamu nggak mengasihi musuhmu, berarti kamu nggak patuh sama Tuhan. Jadi kalau anak Kristen atau anak Tuhan Yesus harus mengasihi semua orang termasuk musuh kalian sendiri. Jadi ingat-ingat loh ya. Alkitab sering juga mengajarkan untuk saling mengasihi. Yang tadi Pak Kris bilang, mengasihi teman, kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah ayat di Alkitab. Nanti ada juga ayat yang akan Pak Kris tunjukkan. Nih, saling mengasihi. Saling mengasihi itu Pak Kris kan bilang bisa dilakukan ke semua orang. Kalau kamu saling mengasihi sama orang lain, kamu nggak boleh memandang orang lain secara berbeda. Nggak boleh pilih-pilih teman, nggak boleh pilih-pilih orang yang mau kamu kasihi. Semua harus kamu kasihi. Ya, mau dia hitam, putih, laki-laki, perempuan, dari suku Jawa, Madura, Kalimantan, Sunda, dan sebagainya, harus kamu kasihi. Nggak boleh ada yang nggak kamu kasihi. Karena apa? Sesama manusia haruslah saling mengasihi.
bukan saling menjelek-jelekan, nggak boleh, atau saling memusuhi, nggak boleh. Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Kamu lihat di gambar di sana, itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Mereka saling merangkul, mereka saling mengasihi. Itu artinya apa? Mereka sudah saling mengasihi dan mematuhi perintah Tuhan. Mereka sudah jadi manusia yang baik. Kamu juga harus bisa seperti itu. Pak Kris yakin kamu bisa. Perbuatan mengasihi. Mengasihi bisa dilakukan kepada siapa saja. Tadi Pak Kris sudah sebutkan siapa saja kan? Kakek, nenek, papa, mama, kakak, adik, tetangga, teman sekelas, teman di rumah, atau semuanya. Pokoknya harus dilakukan ke siapa saja. Yang kedua, mengasihi merupakan tindakan yang diajarkan Tuhan Yesus yang harus dilakukan oleh semua orang Kristen. Artinya apa? Kalau kamu anak Tuhan Yesus, maka kamu harus mengasihi, gak boleh memusuhi. Jadi itu adalah tindakan yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus loh mengasihi musuh-musuhnya. Bahkan sampai ketika dia disalib, Tuhan Yesus masih berdoa supaya apa? Orang-orang yang menyalibkannya tetap diampuni dan dimaafkan sama Allah Bapa. Artinya apa? Tuhan loh masih mengasihi mereka. Tuhan juga menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, padahal tidak pernah ketemu kan sebelumnya. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan Tuhan menyembuhkan mereka. Walaupun Tuhan tahu siapa yang disembuhkan, siapa yang dibangkitkan dari mati. Tuhan tahu. Kenapa? Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan mengasihi semua manusia dan ciptaannya. Kalau Tuhan tidak mengasihi manusia, kita nggak mungkin selamat dari dosa. Tuhan akan membiarkan kita tetap dosa, kena dosa terus. Terus kalau kita sudah mati, kita masuk neraka. Loh, tapi Tuhan mengasihi manusia. Akhirnya apa? Tuhan menunjukkan kasihnya dengan apa? Dengan mati di kayu salib untuk menebus apa? Dosa manusia. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan ke manusia. Begitu juga kamu harus mengasihi orang lain. Mau kamu kenal atau enggak, mau itu teman atau musuhmu, kamu harus kasihi. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, mengasihi haruslah dilakukan dengan tulus. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Kalau kamu mengasihi orang lain, jangan minta timbal balik. Tuhan tidak pernah minta timbal balik. Aku loh udah mengasihi kamu harus mengasihi aku juga loh. Nggak boleh, nggak pernah Tuhan kayak gitu. Atau aku udah mengasihi kamu loh, kamu harus ngasih aku makan, kamu harus ngasih aku ini. Nggak boleh. Kalau mengasihi harus tulus. Dan jangan berharap untuk dikasih kembali atau timbal balik. Nggak boleh. Kasihilah ya setulusnya. Artinya apa? Ya udah, aku mengasihi kamu karena kamu temanku, karena kamu saudaraku. Aku mengasihi kamu dan aku menyayangi kamu. Harus tulus. Karena apa? Karena kamu mengikuti perintah Tuhan. Yang berikutnya, ketika mengasihi jangan pernah mengharapkan timbal balik. Itu tadi yang Mbak Kes bilang. Jangan, aku minta uang karena aku udah mengasihi kamu. Aku minta makan karena kan aku sudah mengasihi kamu. Nggak boleh. Harus tulus. Oke? Tulus. Sip. Kebaikan yang diperoleh dari mengasihi. Hidup damai bersama orang lain yang pertama. Udah pasti. Kalau kamu mengasihi orang lain, kamu pasti bisa hidup damai dengan orang lain. Nggak mungkin kamu bermusuhan. Karena kalau kamu mengasihi, itu akan menciptakan kedamaian, bukan permusuhan. Sudah pasti. Nggak mungkin aku mengasihi kamu, pak pok, tiba-tiba mukul. Oh, nggak mungkin, nggak ada kayak gitu. Tapi kalau kamu mengasihi, kamu melihat temanmu lagi sedih, kamu pasti akan menghiburnya. Itu namanya mengasihi. Yang kedua, semua orang bisa saling menghargai.
Kalau semua orang mengasihi, sama-sama mengasihi, nggak peduli itu orangnya kayak gimana, nggak peduli bentuknya bagaimana, tetap dikasihi. Nggak pandang fisik, nggak pandang orang. Pokoknya saling mengasihi semuanya dan bisa saling menghargai. Itu tanda-tanda orang yang mengasihi, saling mengasihi. Jadi mau dia kulit hitam, putih, kuning, ungu, biru, coklat, tetap dikasihi dan tidak membeda-bedakan. Oke, yang ketiga, manusia selalu merasa dikasihi satu sama lain. Kalau kamu sama orang lain saling mengasihi, kamu akan merasa kamu dikasihi dan orang lain juga akan merasakan kalau kamu mengasihi dia. Oh, kalau sudah kayak gitu, damai sudah dunia ini. Nggak mungkin, nggak damai. Pasti damai. Yang keempat, Tuhan semakin mengasihi manusia. Artinya apa? Kalau kamu sama orang lain sudah saling mengasihi, Tuhan akan semakin mengasihi kamu dan semua manusia di bumi. Artinya apa? Tuhan juga akan mengkaruniakan berkat yang melimpah ke setiap manusia. Karena apa? Tuhan sudah mengajarkan kamu mengasihi dan kamu mematuhinya. Akhirnya apa? Tuhan merasa senang. Akhirnya semua manusia diberkati. Yang kelima, manusia mampu menjadi saudara. Gini, maksudnya, kalau orang sudah saling akrab, saking saling menyayanginya sampai akrab, wah sudah bakal jadi kayak saudara. Kamu kalau sudah bersahabat, terus kamu saling mengasihi sama temanmu, sama sahabatmu, lama-lama kamu akan merasa dia itu seperti saudaramu sendiri. Contoh, aku kok akrab banget ya sama kamu, aku mengasihi kamu loh. Aku merasa kamu kayak kakakku, aku merasa kamu kayak adikku. Loh, itu bisa terjadi. Karena apa? Kamu sudah merasa seperti punya saudara baru. Itulah yang Tuhan mau. Dengan saling mengasihi, kamu bisa bersaudara dengan semua orang. Lebih akrab dari seorang sahabat atau teman. Enak sudah kalau kayak gitu. Kamu punya saudara baru, bisa hidup damai. Wah, enak pokoknya. Punya saudara baru. Enak, itulah kebaikan yang diperoleh ketika kamu mengasihi. Nah, manfaat yang diperoleh dari saling mengasihi. Kamu lihat gambar di samping, ini adalah gambar saling menolong. Kamu tahu ini siapa? Ini adalah Suster Teresia. Dia adalah orang yang sangat baik. Tahu kenapa? Dia adalah suster dari saudara kita yang beragama Katolik yang mengabdikan dirinya atau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan untuk menolong orang-orang di India yang saat itu mengalami kelaparan. Bayangin, suster ini tidak tahu sama orang-orang di India, tidak kenal, tapi karena dia mengasihi mereka, dia memberikan hidupnya untuk melayani mereka, melayani Tuhan. Dengan cara apa? Merawat mereka, menyembuhkan penyakit mereka, memberi mereka makan. Wes pokoknya supaya orang-orang di sana tuh terawat. Kalau Suster Teresia ini ndak kalau Suster Teresia ini mikir, aku ndak kenal sama mereka, aku ndak mau melayani, ya mungkin orang-orang di India ndak bisa tertolong. Tapi Suster Teresia karena dia mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan sepenuhnya, akhirnya dia mau menolong sesama manusia dengan menolong saudara-saudara kita di India, merawat, memberi makan dan sebagainya. Nah, Suster Teresia juga mengasihi orang lain, tidak pandang orang, tidak pandang dari mana atau kulit warna apa, enggak mikir. Yang penting aku menolong. Kamu harus bisa seperti Suster Teresia. Yaitu apa? Dengan cara menolong sesama kamu, dimulai dengan cara apa? Mengasihi. Ini keburukan yang diperoleh dari tidak mengasihi. Tidak pernah hidup damai dengan semua orang. Pasti. Wes, nanti kalau tidak pernah damai isinya apa? Tukaran terus. Berantem terus. Ribut terus. Tidak pernah damai. Karena apa? Nggak pernah saling mengasihi.
Jadi isinya berantem, tukaran terus, wis ndak damai, ndak enak. Yang kedua, kasih Yesus tidak pernah menyentuh manusia. Kalau semua orang di dunia ini bermusuhan, tidak ada yang saling mengasihi, ya repot. Tuhan tidak bakal mengasihi manusia. Yang ada, Tuhan malah menghukum manusia. Repot sudah kalau kayak gitu. Makanya harus saling mengasihi, bukan malah bermusuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan mengasihi kita semua. Ketiga, semua orang tidak pernah bisa saling menghargai. Kalau nggak pernah mengasihi orang lain ya, semua orang tuh pasti nggak pernah bisa menghargai. Pasti ejek-ejekan. Oh kamu hitam, oh kamu putih, oh kamu kuning. Wes, semua nggak baik sudah pasti. Adanya nggak damai, ejek-ejekan terus, nggak ada saling menghargai. Yang keempat, tidak ada rasa persaudaraan antar sesama manusia. Karena bermusuhan, maka tidak ada yang namanya persaudaraan. Isinya apa? Bermusuhan terus. Sampai kapanpun bermusuhan terus. Itu adanya, tidak ada persaudaraan. Yang kelima, tidak adanya rasa menyayangi antar sesama manusia, baik di keluarga ataupun di lingkungan. Kalau tidak pernah mengasihi, di keluarga tidak mengasihi, di lingkungan tidak mengasihi, yang ada apa? Tengkar terus, di rumah berantem, dimarahi papa mama karena nggak pernah akur sama kakak adik atau membantah orang tua, di lingkungan dimusuhi sama teman. Sudah selesai dah, nggak punya teman, hidupmu cuma toleh, mau berteman sama siapa, mau berdoa juga nggak bisa, nggak tenang. Aduh, nggak punya teman, kasihan guys. Makanya jangan bermusuhan, tapi harus saling mengasihi. Akibat yang diperoleh dari tidak saling mengasihi. Ya kamu bisa lihat sendiri nih. Kalau nggak mengasihi, apa yang terjadi? Bong! Wais, tidak benar wis kayak gitu dah. Nggak baik sudah. Tuhan tidak pernah mengajarkan kayak gini. Tadi Pak Kus bilang apa? Kasihilah musuhmu. Bukan pukullah musuhmu, bukan. Atau bencilah musuhmu, bukan. Tapi kasihilah musuhmu. Bisa ya? Ngerti ya? Pasti bisa. Tuhan ingin manusia saling mengasihi. Ini ayatnya. Ayat Alkitab yang Pak Kes tadi bilang. Kamu bisa baca sendiri. Oke ya. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kalau kamu baca, inilah artinya. Dalam ayat ini, Tuhan ingin menjelaskan bahwa hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia lain. Artinya apa? Kita harus selalu mengasihi Tuhan kita dan juga mengasihi manusia. Kalau kamu bisa menghargai Tuhan Yesus, kalau kamu bisa mengasihi Tuhan Yesus, harusnya kamu juga bisa mengasihi sesama manusia. Karena apa? Manusia lain yang menciptakan siapa? Ya Tuhan Yesus. Tidak ada manusia yang diciptakan sama iblis. Tidak ada. Kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu juga harus mengasihi manusia. Karena apa? Kamu manusia, orang lain juga manusia. Kalau kamu mengasihi manusia, berarti kamu juga mengasihi Tuhan. Karena apa? Manusia ciptaan Tuhan. Kalau kamu menghina manusia, berarti kamu juga menghina Tuhan. Karena apa? Kamu menghina ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau apa? Kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan, baru kamu bisa mengasihi manusia lain. Itu kasihi Tuhanmu, kasihi manusia lain juga. Karena apa? Mereka juga ciptaan Tuhan. Berikutnya Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kamu baca juga. Ini artinya Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk saling mengasihi satu sama lain, dan juga Tuhan mengatakan jika kita adalah murid Tuhan, maka kita harus menunjukkannya dengan saling mengasihi terhadap orang lain. Kalau kamu semua adalah murid Tuhan Yesus atau anak Tuhan Yesus, maka buktikanlah kamu harus berdamai dan rukun sama orang lain. Kamu harus mengasihi orang lain. Karena apa? Kamu bisa menunjukkan kalau aku adalah anak Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengajarkan bahwa aku harus mengasihi. Maka aku akan mengasihi semua orang
sebagai wujud aku patuh sama Tuhan Yesus. Kan kamu udah diajari sama Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia. Maka kamu tunjukkan, kalau kamu murid Tuhan Yesus, kamu tunjukkan dengan cara apa? Mengasihi orang lain. Harus bisa ya, pasti bisa. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kasih adalah sifat dasar manusia Kristen. Karena apa? Kita dari dulu sudah diajarkan untuk saling mengasihi sesama manusia. Sama siapa yang ngajari? Tuhan Yesus. Yang kedua, saling mengasihi adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi, karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun harus mengasihi orang lain. Ketiga, Tuhan telah memerintahkan kita dan mengajarkan untuk saling mengasihi. Kalau kamu udah diajari sama Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, maka harus kamu lakukan. Dengan cara apa? Mengasihi orang lain. Mau papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, tetangga, teman, semua harus kamu kasihi. Tidak boleh kamu musuhi. Sebaiknya orang Kristen, kita harus mengasihi semua orang tanpa terkecuali siapapun itu. Ingat, Pak Kris sudah mengatakan tadi bahwa kasihilah semua orang tanpa pandang orangnya siapa. Artinya apa? Kamu harus mengasihi semua orang tanpa pilih kasih. Oke? Jangan pilih-pilih orang untuk dikasihi. Itulah semua yang bisa kamu pelajari hari ini. Biarlah kamu bisa belajar dengan baik. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Nanti Pak Kris akan jelaskan. Oke? Kiranya ini pelajaran kita hari ini. Pak Kris akan tutup. Kiranya kamu tetap sehat dan jaga kesehatan terus. Dan tetap semangat belajar di rumah walaupun kita tidak bertemu. Oke? Dadah, Tuhan Yesus memberkati.